Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 7, presentation about Prim and Kruskal algorithm. My member, my name is Muhammad Zaidid Kon, Hafiz Cahyo Pradityo, Dwi Kartika, Dinda Siti Salwa, Zaki Pratama. Introduction. Prim and Kruskal algorithm are two popular methods for finding the minimum spanning tree, MST, of a weighted undisturbed graph, and MST connect all the vertices in the graph with the minimum possible total at y, without forming any cycle. Jadi algoritma Prim dan Kruskal ini, yang pertama itu definisi minimum spanning tree, MST. MST adalah sebuah paragraf pohon yang mencakup sebuah simpul vertis dalam graf dengan total bobot sisi edge-nya seminimal mungkin tanpa membentuk siklus. Yang kedua itu ada tujuan MST-nya itu sendiri. Algoritma Prim dan Kruskal itu bertujuan untuk menemukan cara terbaik menghubungkan semua simpul dalam graf berbobot sedemikian rupa sehingga semua simpul terhubung. Yang kedua itu ada jumlah total bobot sisi yang digunakan adalah minimal. Yang ketiga itu tidak ada siklus yang terbentuk. Yang ketiga itu keunggulannya. Kedua algoritma ini banyak digunakan dalam bidang jaringan seperti koneksi internet, listrik, dan transportasi karena memastikan efisiensi biaya dengan menghubungkan simpul-simpul menggunakan jalur terpendek tanpa redundansi. Next, Prim algorithm. The algorithm starts from a particular vertex and gradually adds the edge with the smallest weight the connects the vertices that are already part of the MST with the vertices that are not yet part of the MST. Jadi algoritma Prim ini di sini menjelaskan kayak cara kerjanya algoritma Prim. Cara kerja algoritma Prim itu dimulai dari suatu simpul vertex tertentu dalam graf dan secara bertahap menambah sisi edge dengan bobot terkecil yang menghubungkan simpul-simpul yang sudah menjadi bagian minimum spanning tree dengan simpul-simpul yang belum menjadi MST. Dengan langkah-langkah pilih simpul awal secara acak atau berdasarkan preferensi tertentu. Yang kedua itu ada temukan sisi dengan bobot terkecil yang menghubungkan simpul dalam MST ke simpul luar MST. Yang ketiga itu ada tambahkan sisi tersebut ke MST-nya. Yang keempat, ulangi proses sampai semua simpul dalam graf tersebut dimasukkan ke MST-nya. Yang ketiga, ada sifat utamanya. Algoritma ini memastikan bahwa setiap langkah menambahkan sisi dengan bobot minimum untuk menjaga total bobot MST secara serendah mungkin. Dan tidak membentuk siklus selama proses penambahan simpul dan sisi. Kelebihannya ini ada cocok untuk graf yang terhubung, terus dan relatif mudah diimplementasikan dengan menggunakan struktur data seperti daftar prioritas atau tumpukan heap. Jadi ini penggunaan algoritma ini sering digunakan dalam perencanaan jaringan seperti jaringan telekomunikasi, distribusi listrik, dan desain transportasi karena efisiensinya dalam menghubungkan semua simpul dan dengan biaya yang minimal mungkin. Oke, next, how Prim's algorithm work. Oke, jadi berikut adalah berisi tentang langkah-langkah Prim's algorithm dalam bentuk pseudocode. The first, choose a starting vertex. Pilih salah satu vertex sebagai titik awal. And the next, mark this vertex as a part of the MST. Tandai vertex tersebut sebagai bagian dari MST. And the three, select the edge with the smallest weight that connects a vertex in the MST to a vertex outside the MST.
Yang ketiga adalah temukan edge dengan bobot terkecil yang menghubungkan vertex dalam MST ke vertex di luar MST. And the next, add the vertex connected by this edge of to the MST. Tambahkan vertex yang terhubung oleh edge tersebut ke MST. And the last, repeat step 3 and 4 until all vertices are included in the MST. Ulangi langkah 3 dan 4 hingga semua vertex dimasukkan dalam MST. Oke, jadi di sini ada pseudocode prim algorithm. Dan terdapat ada input dan outputnya. Inputnya yaitu graf dalam bentuk matriks atau daftar adjacency. Terus ada output minimum spanning tree atau MST, yaitu kumpulan edge yang menghubungkan semua vertex dengan bobot minimum tanpa membentuk siklus. Terus ada langkah-langkah algoritmanya. Yang pertama ada inisialisasi, V yaitu jumlah vertex dalam graf, MST daftar kosong untuk menyimpan edge yang membentuk MST, visited array boolean untuk melacak vertex yang sudah dikunjungi. Terus ada min heap, struktur data priority queue untuk menyimpan edge yang tersedia, diatur berdasarkan bobot terkecil. Terus selanjutnya ada tentukan vertex awal. Vertex awal dipilih secara arbitrer, misalnya vertex 0. Tandai vertex ini sebagai sudah dikunjungi. Visited, tutup kurung, buka kurung, 0 sama dengan true. Masukkan semua edge dari vertex awal ke min heap. Terus ada lagi iterasi edge. Selama min heap tidak kosong, ambil edge dengan bobot terkecil dari min heap. Periksa apakah tujuan edge tersebut V sudah dikunjungi. Jika belum, tambahkan edge ke MST dan tandai vertex tujuan sebagai sudah dikunjungi. Tambahkan semua edge dari vertex tujuan ke min heap jika vertex yang terhubung belum dikunjungi. Terus ada juga kembalikan hasil. Setelah semua vertex dikunjungi, MST selesai terbentuk. Kembalikan daftar edge dalam MST. Keunggulan pseudocode ini yaitu penggunaan priority queue membuat algoritma lebih efisien dalam memilih edge dengan bobot terkecil. Struktur visited memastikan tidak ada siklus yang terbentuk. Dalam algoritma ini, kita mulai dari satu vertex dan secara iteratif menambahkan edge dengan bobot terkecil yang menghubungkan vertex baru ke MST. Kita menggunakan priority queue untuk mempercepat pemilihan edge terkecil. Dan struktur visit memastikan bahwa setiap vertex hanya dikunjungi sekali. Keuntungan dari pendekatan ini adalah algoritma dapat berjalan efisien, terutama untuk graf yang padat. Namun, untuk graf jarang atau sparse graph, mungkin ada langkah yang kurang optimal karena kita tetap memasukkan banyak edge ke dalam heap. Okay, next ada Kruskal algorithm. This algorithm works by sorting all the edges by their weight and then selecting the edges one by one in order of least weight. The edge is added to the MST if it does not form a cycle, which is usually checked using a union find data structure. Okay, this is how it works Kruskal algorithm. In the first, sort all edges in ascending order of weight. And the second, start with an empty MST. The third, add the smallest edge to the MST and provided does not form a cycle. And fourth, use the union find data structure to check for cycles. And last, repeat until the MST contains v minus 1 v minus 1 v minus 1 edges, atau where triple v is the number of vertices. Oke, selanjutnya ini ada pseudocode-nya itu function Kruskal graph, yang itu inputnya ada graf berbobot yang tidak berarah, yaitu E sama dengan himpunan sisi, atau V sama dengan himpunan simpul.
Itu outputnya itu minimum spanning tree atau MST. Ya, untuk langkah-langkahnya itu yang pertama yaitu urutkan sisi dalam graf berdasarkan bobotnya, yaitu ascending order. Yang kedua yaitu inisialisasi MST sebagai himpunan kosong. Yang ketiga, gunakan struktur data union find untuk mengelola komponen terhubung dan mendeteksi siklus. Yang keempat, untuk setiap sisi U dan V dalam urutan, jika simpul U dan V berada di komponen berbeda atau tidak termasuk siklus, tambahkan yang pertama itu tambahkan sisi U dan V ke MST. Yang kedua itu gabungkan kedua komponen menggunakan union find. Jika sudah memiliki V kurang satu sisi, jadi dia bakal berhenti. Dan yang terakhir itu kembalikan MST. Next ada flowchart prim dan Kruskal algorithm. Jadi diagram alir ini tuh menjelaskan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan berbasis graf. Untuk langkah pertama itu proses dimulai. Langkah kedua itu pilih level bermain dan menampilkan titik. Yang ketiga itu ada gambar garis atau hubungkan titik. Yang keempat itu ada membentuk sikal dan tidak terhubung. Yang kelima ada jumlah nilai pemain. Yang keenam ada algoritma Kruskal dan prim. Yang ketujuh ada solusi. Yang kedelapan proses berakhir atau selesai. Diagram ini biasanya digunakan dalam permainan edukasi atau simulasi yang melibatkan graf untuk mengajarkan konsep algoritma graf seperti Kruskal dan prim. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari prim algorithm. Yang pertama itu ada efektif untuk graf. Algoritma prim sangat cocok digunakan untuk graf dengan banyak sisi karena bekerja berdasarkan simpul yang sudah terhubung. Simple implementation, jadi relatif mudah diimplementasikan dengan struktur data seperti matriks dengan ketetangan atau priority queue. Yang ketiga ada menghasilkan MST yang valid. Selalu memberikan hasil MST dengan bobot minimum yang benar. Untuk kekurangannya, ada less efficient for space graph. Jadi, mempertimbangkan semua simpul yang terhubung. Algoritma ini menjadi kurang efisien pada graf dengan sedikit sisi. Yang kedua ada depends on the starting vertex. Jadi, memulai dari simpul yang berbeda dapat mempengaruhi proses meskipun hasil akhirnya tetap sama. Yang ketiga adalah higher complexity for large graph. Pada graf besar dengan implementasi sederhana, kompleksitas menjadi lebih lambat dibanding Kruskal untuk graf panjang. Next ada kelebihan dan kekurangan dari Kruskal algorithm. Untuk kelebihannya, dia juga efektif untuk graf jarak. Kruskal ini lebih efisien untuk graf dengan jumlah simpul banyak tetapi jumlah sisinya sedikit. Yang kedua, union find data struktur. Dengan menggunakan struktur data union find, deteksi siklus menjadi cepat dan efisien. Yang ketiga itu simple in concept. Fokus pada sisi-sisi dengan bobot terkecil tanpa bergantung pada simpul awal. Untuk kerugiannya ada requires add sorting, jadi memerlukan pengurutan sisi. Algoritma ini membutuhkan waktu ekstra untuk mengurutkan sisi-sisi graf yang memakan waktu. Yang kedua ada less quotable. Dia itu kurang cocok untuk graf padat. Pada graf dengan banyak sisi, pengurutan semua sisi bisa menjadi kurang efisien dibanding metode lain seperti Pride. Yang ketiga ada does not utilize local priority. Tidak memanfaatkan prioritas lokal. Tidak seperti prim yang mempengaruhi sisi terkecil secara lokal.
Kruskal bekerja secara global sehingga kurang optimal dalam beberapa kasus besar. Next, convolution. Prim and Kruskal algorithm are two methods to find the minimal spanning tree, or MST, of a weight graph. Prim works by adding vertices one by one to the MST, suitable from dense graph. Meanwhile, Kruskal works by adding edge sequentially based on the smelt weight. If is for space graph, both insecure and valid MST. Result will minimum total weight, but the choice of algorithm depends on the graph structure and efficient request. Jadi untuk kesimpulannya itu, algoritma Prim dan Kruskal adalah dua metode untuk menemukan minimum spanning tree dari graf berbobot. Prim bekerja dengan menambahkan simpul satu per satu ke MST, cocok untuk graf padat, sementara itu Kruskal bekerja dengan menambahkan sisi secara berurutan berdasarkan bobot terkecil. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dimengerti, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.